Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi untuk semuanya. Kali ini kami akan membuat soal untuk ulangan akhir semester dengan menggunakan Google Formulir. Nah, Google Formulir itu adanya di Google Drive. Langsung saja kita buka untuk Chrome-nya, program browser. Kemudian kita pilih, nah di aplikasi Google ya, klik dan kita klik Google Drive. Nah, untuk masuk kita harus menggunakan email, diklik dulu emailnya. Sudah tampil untuk Google Drive-nya. Langkah berikutnya, nah kita langsung menuju ke ini tanda plus yang ada di sebelah kiri atas. Diklik. Nah, pilih Google Formulir. Nah, klik formulirnya. Nah, langsung kita menuju ke dalam pembuatan soal. Formulir tanpa judul, nah ini diganti dulu. Contohnya ulangan akhir semester ganjil. Nah, ini harus sama ya dengan ada yang di atas supaya nanti pencarian filenya lebih mudah di Google Drive-nya. Nah, kemudian kita klik di bawah untuk menuliskan biodata siswa. Jadi menuliskan nama dan kelas siswa. Nah, yang pertama kita pilih dulu jawaban singkat. Jadi di sini langsung diketik nama siswa. Supaya jawaban ini atau isian ini isi oleh siswa tidak terlewati, maka ini kita geserkan, wajib diisi. Kalau sudah, kita masuk ke tambahkan pertanyaan berikutnya. Kemudian di sini ketik kelas. Nah, untuk pilihannya kita pilihan drop down. Nah, kenapa kita pilih drop down? Karena yang kita ajar itu lebih dari 2 atau 3 kelas. Maka di dalam pilihannya itu harus masuknya ke drop down ya. Contohnya di sini kelas 8A. Kemudian langsung di enter 8B, enter lagi 8C, enter lagi, Ctrl P ya, 8D. Jadi pada saat siswa setelah mengisikan nama siswa atau namanya, maka nanti siswa itu akan dilanjutkan ke dalam pengisian kelas. Supaya kelasnya itu sama, maka kita langsung saja diberi pilihan. Nah, di sini juga sama, dari pilihannya wajib diisi supaya tidak terlewat oleh siswa. Nah, ini untuk bagian pertama. Kita akan membuat bagian keduanya. Bagian keduanya untuk menuliskan soal. Sama seperti di lembar soal ya, jadi ada kop soal, ada soal di bawahnya. Jadi kalau di sini kop soalnya untuk mengisi nama siswa dan kelas. Sedangkan nanti untuk yang bagian kedua di bawahnya itu untuk soal. Nah, untuk masuk ke bagian kedua, nah kita diklik tambahkan bagian. Nah, di sebelah sini klik ya, tambahkan bagian. Klik. Beri judul. Misalkan judulnya soal ulangan akhir
semester ganjil. Kalau sudah diketik untuk judulnya, kemudian kita masuk lagi atau menuju lagi ke tambah pertanyaan, klik. Nah, mulai dari sini kita akan membuatkan soalnya. Nah, untuk membuat soal supaya lebih cepat dan kita sudah ada dokumennya di Microsoft Word, nah kita tinggal dibuka saja Microsoft Word-nya. Nah, di sini ada soalnya ya. Asalnya di sini ada pilihan abjad A, B, C, D ya. Ini juga sama. Nah, ini dihilangkan ya A, B, C, D-nya. Nah, ini hilangkan A, B, C, D-nya. Ini juga dihilangkan ya A, B, C, D-nya. Nah, kita masuk ke soal yang pertama. Nah, ini yang di blok soal pertama, kemudian kita copy, masuk lagi ke Google formulirnya, kemudian di paste ya di sebelah sini. Masuk lagi. Nah, kita di blok untuk jawabannya, kemudian dikopikan, masuk lagi ke Google formulir, kemudian di paste ya, Ctrl P. Nah, kalau sudah selesai, karena di sini belum ada pilihan untuk memilih kunci jawaban, nah kita harus masuk dulu ke sini. Ini ya, setelan atau pengaturan atau setting. Nah, ini diklik. Untuk tampilan umum yang ada di sini kita kosongkan saja, jadi tidak perlu diisi. Kemudian untuk presentasi kita isi dua. Yang pertama, acak urutan pertanyaan. Jadi nanti untuk pertanyaannya akan diacak setiap kali siswa membuka soal tersebut, atau akan tampil berbeda dengan temannya untuk urutan nomor soalnya. Nah, jadi ini di checklist. Tampilkan link. Nah, link ini untuk menampilkan nanti yang akan dibagikan ke siswa untuk soal ulangan akhir semester ini. Jadi hanya dua kita diisi. Kemudian boleh juga ditambahkan di sini ya pesan konfirmasinya. Misalkan terima kasih sudah melaksanakan ujian atau ulangan akhir semester. Nah, kemudian diklik lagi kuis. Nah, di kuis ini geser, jadikan sebagai kuis. Jadi yang tadi itu kita akan dijadikan sebagai kuis. Rilis nilai. Ada dua pilihan segera setelah setiap pengiriman. Jadi kalau dipilih yang atas, maka setelah selesai siswa itu langsung bisa untuk melihat dan dinilai langsung secara otomatis. Nah, kalau yang ada di bawah ini untuk ditangguhkan di dalam penilaiannya dan siswa tidak bisa melihat nilai. Kemudian responden dapat melihat. Jadi untuk siswa setelah selesai dapat melihat apa saja. Nah, kita hanya dipilih satu yang paling bawah, nilai poin. Jadi siswa hanya bisa untuk melihat nilai poin saja. Jadi ini ya yang diaktifkan 1, 2, 3. Kalau sudah simpan. Nah, kalau sudah disimpan, maka di sini akan tampil ya untuk kunci jawaban. Klik kunci jawaban. Nah, sebelum kita menentukan kunci jawaban, kita harus menentukan poin. Berapa soal yang akan kita buat? Kalau misalkan 10 soal dan poinnya akan diberi 100, maka satu soalnya itu 10 poin. Nah, kita akan membuat di sini 4 soal misalkan ya, contoh. Jadi satu soalnya
25 poin karena nanti poin maksimalnya 100. Nah, kalau sudah menentukan poin, kemudian tentukan kunci jawabannya. Nah, ini kunci jawabannya diklik, kemudian selesai. Supaya soal ini tidak bisa dilewati dan harus diisi oleh siswa, mau benar atau salah. Nah, di sini pilihannya wajib diisi. Kemudian klik lagi berikutnya tanda titik 3 sebelah sini. Fungsinya untuk mengacak urutan opsi. Jadi nanti pilihan yang akan tampil A, B, C, D-nya itu bisa berubah-ubah. Yang asalnya A bisa berubah menjadi C, yang asalnya B berubah jadi D. Nah, jadi kita klik acak urutan opsi. Sudah, lanjutkan lagi, tambahkan pertanyaan berikutnya. Tambahkan lagi, masuk lagi ke Microsoft Word. Nah, kita di blok lagi, copy lagi, masuk ke Excel, kemudian paste ya, masuk lagi ke Word, blok lagi untuk pertanyaannya, copy, kemudian di sini di paste ya, Ctrl P. Kalau sudah selesai, masuk ke kunci jawaban lagi, tentukan poinnya 25, kemudian kita tandai untuk yang benarnya. Kalau sudah, klik selesai. Sama, harus diisi oleh siswa, berarti wajib diisi, geserkan, kemudian acak untuk urutan opsinya. Lanjutkan lagi ke soal berikutnya, kemudian kita blok lagi, kemudian kita di copy ya, masuk lagi, paste lagi, masuk lagi ke pilihannya, copy lagi, kemudian masuk lagi, Ctrl P. Nah, langsung kita masuk ke kunci jawaban, pilih dulu untuk skornya 25. Nah, untuk jawabannya dipilih, untuk kunci jawabannya kalau sudah selesai, rubah, wajib diisi, acak untuk urutan opsi. Lanjutkan lagi, masuk lagi ke soal, kita blok lagi soalnya, kemudian masuk lagi, Ctrl P, masuk lagi ke jawabannya, kemudian dikopikan, masuk lagi, Ctrl P. Nah, kemudian kita tentukan poinnya. Nah, kemudian kita tentukan untuk kunci jawabannya, klik selesai, langsung kita pilih wajib diisi oleh siswa, geserkan, kemudian acak untuk opsinya. Nah, cukup dulu kita membuatnya 4 sebagai latihan. Nah, kalau sudah selesai, ini secara otomatis tersimpan di Google Drive, jadi tidak perlu kita di saving ya. Secara otomatis ini sudah tersimpan. Nah, kemudian langsung kita kirim. Nah, kirim ini untuk menentukan atau melihat link dari soal yang kita buat barusan. Klik, nah ini linknya ya, klik, nah ini akan tampil tautannya, kemudian kita perpendek untuk tautannya. Nah, sudah ya, pendek, kemudian langsung disalin. Nah, jadi nanti tautan ini atau link ini bisa kita dikirim melalui WA dan langsung bisa dibuka oleh siswa. Contoh, barusan kita sudah di copy linknya. Nah, kita dibuka untuk di jendela yang baru ya. Masukkan linknya di sini, kemudian kita enter. Nah, jadi nanti akan tampil ya di siswa, baik itu menggunakan handphone atau menggunakan komputer. Jadi tampilannya seperti ini. Nah, kemudian oleh siswa di sini dipilih misalkan kelas A ya, dan di bawahnya kita pilih
atau tuliskan untuk jawab nama siswanya. Contohnya atau misalkan Jidan ya nama siswanya. Kalau sudah, klik berikutnya. Nah, jadi ini langsung nanti akan tampil soal seperti ini oleh siswa. Nah, ini langsung diisi. Nah, ini urutannya jadi berbeda ya, urutan soalnya. Kemudian untuk pilihannya juga ini berbeda dengan yang tadi kita ketik. Nah, kemudian ini contohnya jadi berbeda ya. Kalau sudah selesai langsung kita kirim. Kemudian lihat. Nah, skornya di sini 75 dari 100 poin ya. Kemudian ada soal-soal yang diisi dan yang salah untuk diisinya. Nah, sekarang bagaimana untuk melihat hasil pekerjaan siswa dan untuk melihat nilai dari siswa tersebut? Sama tuh ya tampilannya, atau caranya buka dulu untuk program browsernya, masuk ke Chrome. Kalau di sini kami menggunakan Chrome. Kemudian setelah tampil, nah di sini tampil ya, aplikasi Google-nya diklik, kemudian masuk ke Google Drive. Nah, kebetulan untuk emailnya di sini sudah aktif ya. Nah, jadi kalau sudah tampil seperti ini, nah kita tidak akan membuka file yang tadi, karena kalau file yang tadi itu hanya siswanya satu orang ya. Nah, kita file dokumen yang sudah banyak siswanya. Nah, ini dibuka ya, penilaian tengah semester kalau di sini. Nah, jadi kalau sudah dibuka, di sini kelasnya ini lebih banyak lagi, A sampai. Kemudian untuk sudah tampil soalnya dan sudah dikirimkan. Nah, di sini ada respon ya, artinya ada 135 siswa yang mengerjakan soal yang tadi dibuat ya, atau dikirimkan melalui WA misalkan. Kemudian klik respon. Nah, di sini sudah ditampilkan analisisnya, kemudian soal-soal yang bisa dikerjakan oleh siswa dan yang tidak bisa dikerjakan oleh siswa. Jadi soal-soal mana yang banyak tidak bisa dikerjakan oleh siswa, jadi analisisnya ada. Kemudian cara untuk melihat nilai yang lebih lengkapnya lagi, nah kita harus masuk ke Microsoft Excel. Jadi diklik di sebelah sini, lihat respon di spreadsheet. Nah, klik ini ya, yang ini klik. Nah, ini yang ditampilkan ya, ditampilkan semua siswa yang telah mengerjakan. Jadi secara otomatis ini akan tampil dari keseluruhan siswa yang sudah mengerjakan. Nah, tinggal kita di blok saja untuk mempermudah nanti dalam penilaian blok ya. Nah, blok dari sel A1. Nah, cukup kita di bloknya disalin ya, disalin. Dan sekarang kita buka untuk program Microsoft Excel-nya. Nah, buka untuk program Microsoft Excel. Kemudian ditempel ya di program Microsoft Excel, paste. Nah, kita dirubah ya, diatur untuk lebarnya. Nah, di sini sudah tampil. Ada jam, tanggal pengerjaan, ada skornya, kemudian nama siswa dan kelas. Nah, kita dirubah dulu untuk tinggi barisnya supaya lebih rapi. Nah, ini tinggi barisnya ya. Nah, kemudian kalau sudah diatur untuk tinggi barisnya, nah ini hanya untuk memperapih saja. Kita urutkan ya untuk
kelasnya dulu supaya mempermudah nanti dalam penilaian. Nah, pilih ke sort file, sort filter ya, maaf, sort filter, klik, kemudian pilih custom sort. Nah, kemudian di sini pilih kelas ya, karena yang diurutkan adalah kelas. Kalau sudah, klik OK. Nah, jadi sekarang sudah berurutan ya, berurutan untuk kelasnya di sini. Misalkan di sini ada kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan seterusnya. Nah, kalau kita mau diurutkan lagi nanti untuk namanya, nah ya kita copy blok untuk kelas A saja, kemudian masuk ke sheet 2 ya, kemudian ditempel di sheet yang baru. Nah, kemudian di sini diatur lagi untuk tingginya, kemudian kita urutkan ya, urutkan sort filter custom. Nah, yang akan kita urutkan adalah nama lengkap ya, supaya nanti akan diurutkan secara alfabet nama. Nah, ini secara alfabet ya diurutkan. Jadi mulai dari A, B, C, D ya, G, kemudian S dan P. Ini langsung bisa kita dimasukkan untuk nilainya. Jadi ini nilainya ya. Ini nilainya atau skornya 28, ini 100, ini 104, 52 ya untuk skornya. Kalau sudah ya kita bisa langsung di saving ya, di saving untuk pekerjaannya. Di sini misalkan ulangan akhir semester ya, kemudian di saving. Nah, udah, kalau sudah ini kita langsung di close ya, kemudian ini langsung saja keluar. Nah, ini di close saja. Nah, itulah cara untuk membuat soal ulangan